Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul ini akan membahas tentang pengertian pendidikan. Banyak para ahli membuat kebijakan dari berbagai pihak menjelaskan pengertian dan batasan pendidikan. Misalnya, Kamus Bahasa Indonesia mengartikan pendidikan sebagai proses pembelajaran bagi setiap individu untuk mencapai pengetahuan dan pemahaman yang lebih tinggi mengenai objek tertentu dan spesifik. Diarakara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya dalam memanusiakan manusia muda atau pengangkatan manusia muda ke taraf insani. Langevel mengartikan pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap pihak lain yang belum dewasa agar mencapai kedewasaan. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya ialah bahwa pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Dan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 mengartikan pendidikan sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan dibahasnya pengertian pendidikan oleh berbagai pihak dapat menghasilkan pengertian yang beragam dan betul semua. Mengapa betul semua? Karena pihak-pihak tersebut ketika mengartikan pengertian pendidikan ditinjau dari aspek yang berbeda. Nah, modul ini akan membahas pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkupnya, dari pendekatan ilmiah, dan dari pendekatan sistem. Pengertian pendidikan ditinjau dari ruang lingkupnya mencakup pengertian pendidikan secara maha luas, pengertian pendidikan secara sempit, dan pengertian pendidikan secara luas terbatas. Ditinjau dari ruang lingkup yang maha luas, pendidikan diartikan identik dengan kehidupan. Apa yang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan adalah pendidikan. Jadi, pendidikan dalam ruang lingkup yang maha luas dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja, bisa disadari maupun tidak disadari, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam arti sempit, pendidikan diartikan identik dengan persekolahan. Ciri-cirinya terprogram dan bersifat formal, punya aturan yang ketat, ada batasan waktu dan usia. Dalam arti luas terbatas, pengertian pendidikan hampir sama dengan pendidikan maha luas. Dapat dilaksanakan di mana saja, kapan saja. Perbedaannya, kalau pengertian pendidikan dalam luas terbatas, kegiatannya dilaksanakan dengan selalu disadari. Sedangkan dalam pengertian pendidikan maha luas, kegiatannya dilaksanakan bisa disadari maupun tidak disadari. Bentuk pendidikan dalam pengertian luas terbatas bisa formal, informal, maupun non-formal. Dan pengertian pendidikan ini untuk menengahi dari kekurangan pendidikan dalam arti maha luas dan arti pendidikan secara sempit. Kemudian ditinjau dari pendekatan ilmiah, pendidikan dapat diartikan berdasarkan kajian psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Menurut psikologi,
Pendidikan adalah individualisasi atau personalisasi, yaitu membantu peserta didik atau individu agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Menurut sosiologi, pendidikan adalah sosialisasi, yaitu membantu peserta didik agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Menurut antropologi, pendidikan adalah enkulturasi, yaitu mewariskan nilai-nilai dari generasi tua kepada generasi muda. Menurut ekonomi, pendidikan adalah investasi, yaitu penanaman modal dengan bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mempersiapkan kerja yang profesional sehingga dapat menghasilkan materi yang lebih besar dari modal yang dikeluarkan selama mengikuti pendidikan. Menurut politik, pendidikan adalah sivilisasi, yaitu membantu peserta didik menjadikan warga negara yang baik yang dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kemudian, sebelum membahas pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem, akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terintegrasi yang di dalamnya terdiri atas beberapa komponen yang saling keterhubungan untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan. Berdasarkan pengertian sistem tersebut, maka ada beberapa ciri dari sistem, yaitu adanya sekumpulan atau keseluruhan, adanya sekumpulan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian. Komponen-komponen merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Komponen-komponen mempunyai hubungan satu sama lain. Setiap komponen mempunyai peranan dan fungsinya masing-masing. Adanya suatu tujuan. Salah satu model sistem sederhana adalah model input, proses, output. Artinya, proses yang terjadi tergantung dari inputnya, dan output yang tergantung dari proses yang dilaksanakan dalam mengolah inputnya. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang menjadi masukan pendidikan. Sistem pendidikan menerima input dari masyarakat, yaitu satu input mentah atau raw input berupa calon peserta didik. Yang kedua, input lingkungan atau environmental input berupa tujuan pendidikan, filsafat pendidikan, filsafat sekolah, aspirasi masyarakat, tuntutan pembangunan masyarakat. Dan yang ketiga adalah input instrumental, ya, berupa pendidik atau guru, kurikulum, buku, alat bantu belajar, sarana dan prasarana pendidikan, uang, dan sebagainya. Proses pendidikan merupakan proses transformasi, yaitu interaksi fungsional antara berbagai komponen input dalam mengubah masukan mentah menjadi suatu hasil output yang diharapkan setelah mengalami proses transformasi dalam bentuk proses belajar dan mengajar, bimbingan, latihan, ujian, dan lain-lain, maka sistem pendidikan menghasilkan output berupa manusia yang telah terdidik, yang telah berubah meningkat kualitasnya dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau nilai. Selanjutnya, output itu dapat memberikan umpan balik bagi sistem pendidikan agar diadakan perubahan atau modifikasi dalam berbagai strateginya dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Demikianlah pembahasan modul ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.